Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Winda Anggriani. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai etika publik di Indonesia dan solusinya di masa pandemi COVID-19 ini. Ini ya, etika publik. Etika publik merupakan seperangkat nilai yang berfungsi sebagai pedoman, acuan, referensi mengenai apa yang harus kita lakukan dalam menjalankan tugas. Kemudian, etika juga berfungsi sebagai standar untuk menilai sikap, perilaku, tindakan dalam menjalankan tugas, baik itu benar dan salah. Selain itu, etika juga dapat dijadikan sebagai pedoman, acuan bagi birokrat publik dalam menjalankan tugas serta kewenangannya. Kemudian juga dijadikan sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan birokrat yang dinilai baik, buruk, atau tercela atau tidak terpuji oleh publik. Nah, ini dalam kehidupan bermasyarakat ini, seseorang sering dinilai dari sikap, perilaku, tutur kata yang dijadikan standar untuk menilai baik atau benar atau salah orang tersebut. Kemudian begitu pula dalam pelayanan publik. Tutur kata, sikap, perilaku itu dijadikan objek penilaian di mana nilai-nilai tersebut dijadikan ukurannya. Nah, tapi kemudian dalam prakteknya di Indonesia pelayanan publik saat ini belum sesuai dengan standarnya dan tidak merata di semua wilayah, sehingga menjadi sorotan bagi masyarakat mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Masyarakat sebagai pelanggan memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional. Masyarakat juga saat ini sudah mulai mempertanyakan mengenai nilai, kualitas yang mereka peroleh atas pelayanan publik yang dilakukan di instansi pemerintah. Untuk itu, sehingga birokrat harus menunjukkan perilaku yang profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif, adaptif, dan dapat membangun kualitas pelayanan publik yang profesional. Selain itu juga tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai implementasi dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang mengakibatkan pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam menentukan standar pelayanan minimal di daerahnya masing-masing. Sehingga pelayanan yang diberikan di daerah masing-masing tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat meskipun di masa pandemi COVID-19 seperti saat sekarang ini. Dengan kondisi masyarakat yang saat ini semakin kritis, mengakibatkan birokrasi publik harus mengubah posisi dan peran mereka dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Khususnya di masa COVID-19, di mana masyarakat dan pemerintah dibatasi ruang dan geraknya untuk bertatap muka secara langsung karena adanya ingin menghindari terjadinya penyebaran virus COVID-19 yang lebih luas. Itu dapat dilakukan melalui yang darinya suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani meskipun melalui media online. Kemudian dari yang suka melakukan pendekatan dengan kekuasaan berubah menuju arah yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan dialogis. Kemudian dapat juga ditempuh dengan cara-cara yang zoologis, menuju cara-cara kerja yang realistis dan pragmatis. Dengan adanya situasi COVID-19 ini yang melanda negara kita, tentunya berdampak besar terhadap pariwisata, sektor ekonomi, sektor budaya, sosial yang ada di negara kita. Tidak itu saja, kemudian bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya itu juga terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini, ya. Sehingga menuntut kita sebagai masyarakat sipil untuk turut melaksanakan serangkaian aksi untuk mendukung upaya pemerintah
termasuk di dalamnya melakukan kampanye sosial, serta melakukan komunikasi publik dengan pemerintah melalui saluran daring. Selain itu, dengan adanya kebijakan pemerintah yang dibuat untuk membatasi pergerakan mudik pada saat Lebaran dan pembatasan kegiatan sosial lainnya. Dan kita lihat pula himbauan dari Presiden Jokowi bahwa strategi komunikasi publik dalam penanganan pandemi COVID-19 ini adalah dengan berkomunikasi partisipatif dengan masyarakat, kemudian membangun kepercayaan kepada masyarakat yang berbasis pengetahuan guna membangkitkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Strategi komunikasi publik yang dapat dilakukan pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini adalah dapat dilakukan melalui komunikasi publik yang sistematis, yang komprehensif dan masif untuk memutus mata rantai COVID-19. Kemudian pemerintah melakukan kolaborasi dengan media, dengan dunia usaha, akademisi, dan juga dengan komunitas. Kemudian pemerintah bersama masyarakat juga harus melaksanakan komunikasi dengan disiplin diri sendiri, gotong royong, optimis, serta selalu berpikir yang positif. Baik, demikianlah presentasi saya mengenai etika publik yang ada di Indonesia serta solusinya di masa pandemi saat sekarang ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.